Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarimatun Nugrahi dengan NIM P173361243. Kali ini aku bakal menjelaskan materi mengenai analisis perubahan perilaku diabetes mellitus berdasarkan Theory of Planned Behavior atau TPB. Berikut penjelasan materinya. Baik, selanjutnya ada slide latar belakang. Pada diabetes mellitus, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan seumur hidup. Keberhasilan pengendalian diabetes sangat dipengaruhi oleh perilaku penderita, seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kepatuhan minum obat. Perubahan perilaku tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor psikologis. Nah, selanjutnya ada Theory of Planned Behavior atau TPB. TPB itu merupakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat ini kemudian dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku dan norma subjektif yang ada di lingkungannya. Jadi pada teori ini itu dijelasin kalau sebelum seseorang melakukan suatu perilaku itu pasti ada niatnya terlebih dahulu. Niat terbentuk dari 3 komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, dan niat perilaku. Selanjutnya ada sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior. Sikap penderita terhadap diet, olahraga, dan kepatuhan minum obat memengaruhi niat pengendalian diabetes. Jika penderita percaya bahwa perilaku sehat memberikan manfaat dan mencegah komplikasi, maka sikap akan menjadi positif dan meningkatkan niat untuk mengontrol diabetes. Misalnya penderita percaya kalau diet dan olahraga itu penting dan bisa mencegah diabetes mellitus. Selanjutnya ada norma subjektif atau subjektif norm, yaitu norma subjektif berkaitan dengan pengaruh keluarga, teman, dan tenaga kesehatan, dukungan sosial, dan anjuran dokter dapat memperkuat niat penderita untuk menjalani perilaku sehat dalam pengelolaan diabetes. Berdasarkan dalam jurnal Kemenkes, dukungan sosial ini penting karena bisa bantu penderita lebih patuh dalam pengelolaan diabetes. Selanjutnya ada kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavior control. Kontrol perilaku yang dirasakan menunjukkan sejauh mana penderita merasa mampu mengubah perilakunya. Faktor kondisi fisik, waktu, dan akses layanan kesehatan memengaruhi persepsi ini. Semakin kuat kontrol perilaku, semakin besar peluang perubahan perilaku terjadi. Jadi, kontrol perilaku ini lebih kerasa mampu dari penderita. Apakah penderita ngerasa sanggup gak buat ngatur pola makan, olahraga rutin, dan minum obat? Kalau penderita merasa punya kontrol dan fasilitasnya mendukung, perubahan perilaku lebih mungkin bisa terjadi. Baik, selanjutnya ada niat perilaku atau behavioral intention. Niat merupakan faktor utama sebelum perilaku terjadi. Niat yang kuat mendorong penderita untuk patuh terhadap diet, rutin beraktivitas fisik, meminum obat, dan mengontrol gula darah secara teratur. Jadi dari sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku tadi, akhirnya terbentuklah niat. Kalau niatnya kuat, penderita biasanya lebih patuh terhadap diet, olahraga, minum obat, dan kontrol gula darah secara rutin. Yang terakhir ada kesimpulan, Theory of Planned Behavior atau TPB efektif dalam menjelaskan perubahan perilaku penderita diabetes mellitus. Niat yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku menjadi kunci keberhasilan pengendalian diabetes. Jadi bisa disimpulkan kalau TPB itu cukup efektif buat jelasin perubahan perilaku penderita diabetes. Kuncinya ada di niat, dan niat ini dibentuk oleh sikap penderita, dukungan lingkungan, dan rasa mampu dari diri penderita itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.